Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah dengan mengaji ilmu agama. Detik-detik ini kita dikagetkan dengan fenomena salon horek yang memperbolehkan campur baur laki-laki. Campur baur laki-laki ini disertai dengan perempuan-perempuan yang membuka aurat. Sentuhan langsung non-mahram dan membuka aurat bukan hanya melanggar etika, tetapi juga bertentangan secara jelas dengan syariat Islam. Para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, ulama kita, Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, beliau sudah berfatwa dan didukung oleh MUI dan didukung oleh Nahdliyin bahwa praktek salon horek ini adalah haram. Ini tegak bukan dengan pendapat pribadi, melainkan tegak dengan dalil-dalil syariat, baik Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran kita menemukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Zina ini tidak diperbolehkan. Mendekatinya juga tidak diperbolehkan. Sehingga apapun saja yang mengantarkan kepada zina, seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan tanpa pembatas, seperti melihatnya laki-laki kepada aurat wanita itu tanpa batas, seperti terjadinya sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, yang melanggar norma-norma agama. Ini semua adalah praktek-praktek yang haram. Al-wasail ilal haram. Haram. Setiap media yang mengantarkan kepada keharaman itu adalah haram. Selain itu, dari Al-Hadis apa? Dari Al-Hadis, la ayat ana fi ra'si ahadikum bimukhit min hadid khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Daripada kita nyentuh perempuan yang gak halal kepada kita, lebih baik kita ditusuk-tusuk kepala kita dengan jarum. Para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, dari dalil fikih, kita dikenalkan kitab-kitab Syafi'iyah yang bernama Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi berkata, "Wa ammal lamsu fa in kana bi ghairi ha'ilin fa haramun bila khilaf." Sentuhan-sentuhan tanpa adanya batas, tidak ada ulama yang khilaf. Semuanya mengatakan haram. Selain itu, para jemaah sekalian, kita dikenalkan dengan kitab-kitab Syafi'iyah yang lain, yaitu ulama terkemuka yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, "Wa yahrum nadharun wa massun bila ha'ilin ilal ajnabiyyah walau amatan li syahwatin aw li ghairiha." Baik syahwat atau tidak, kalau sampai sentuhan, sampai terjadi lihat-melihat kepada wanita tanpa ada alasan yang diterima oleh syariat, maka hukumnya adalah haram indal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Selain itu, di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau berkata, dan haram menyentuh perempuan ajnabi sekalipun tanpa syahwat, meskipun sudah tua renta atau masih kecil, sebab itu termasuk perantara yang mendekatkan kepada zina. Sehingga hukum ini bukan dari pribadi Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, bukan dari pribadi ulama-ulama Nahdlatul Ulama, tetapi ini berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas Al-Hadis, berdiri di dalam Nassul Fuqaha, nasnya orang-orang yang alim fikih. Ingat bahwa Nassul Fuqaha, nasnya orang-orang yang alim fikih, kal Imam Syafi'i, kal Imam Ahmad bin Hanbal, kal Imam Al-Hanafi, dan semua imam-imam yang mu'tabar. Semua itu adalah karena syari' seperti nas Al-Quran dan Al-Hadis, posisinya di dalam menetapkan hukum. Para jamaah sekalian, salon horek ini bukan hanya dari dalil-dalil tadi, tetapi secara dalil akli, secara bukti yang masuk akal. Akal sudah menolak semua itu. Karena keberadaan salon horek ini, kita menyadari bahwa itu membuka pintu fitnah,
dan kerusakan moral bangsa yang menyalahi kepada aturan-aturan agama Islam. Selanjutnya membuka pintu syahwat dan membuka pintu perzinahan, menghilangkan rasa malu yang merupakan cabang daripada iman yang harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya syu'batun minal iman, bahwa malu adalah cabang daripada iman yang harus kita jaga. Ini adalah hadis sahih Muslim. Cacian ini para jemaah timbul kepada fatwa ulama. Diselancarkan dari orang-orang yang sangat banyak mencaci maki ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Di sana banyak sekali haters yang tidak senang dengan fatwa ini. Maka kita harus membela ulama-ulama kita. Sebagian pihak ini tidak sepakat sehingga mencaci, mengejek dan melecehkan fatwa ulama. Padahal cacian itu tidak akan menumbangkan yang namanya kebenaran. Karena pendapat ulama ini bukan pendapat pribadinya, tetapi ini adalah pendapat yang muncul dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian dari nasul fuqaha, nas-nasnya orang-orang yang alim fikih, nas-nasnya para imam mujtahidin, dan juga muncul daripada akal sehat, sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Selanjutnya, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, ra'yuna shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Tetapi semua ulama ini berpendapat atas dasar syariat, bukan atas dasar diri sendiri. Sehingga boleh untuk ditentang, tetapi harus mendatangkan hujjah, dalil, bukan mendatangkan cacian-cacian yang muncul daripada hawa nafsu. Karena para jamaah, ketika ulama itu memutuskan fatwa berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, berdasarkan nasul fuqaha, berdasarkan rasionalitas atau akal sehat, maka wala yahillu li ahadin ay yukhalifan nass sarif au ay ahadin minan nas. Semua manusia tidak diperbolehkan melawan sebuah keputusan yang berdalilkan Al-Quran, yang berdalilkan Al-Hadis, yang berdalilkan ijma'ul fuqaha, yang berdalilkan melanggar norma-norma akal-akal sehat manusia. Penutup, fatwa ulama tentu haram tentang salon horek ini karena lahir dari kecintaan kepada syariat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi menjaga kehormatan umat, cacian sebesar apapun tidak akan pernah mengalahkan kebenaran yang kokoh berdiri di atas wahyu dan hujjah para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan bisa mengikuti pendapat-pendapat yang sahih. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.